Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, perkenankan saya memperkenalkan saya punya diri, saya Soekarno. Oke, selamat datang pemirsa, selamat datang di bulan Juni. Welcome to my channel dan selamat menonton video ini. Kita memulai segmen sosok yang mana tokoh pertama yang akan kita bahas kali ini adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ialah Soekarno, orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ia pula yang menamainya. Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit-sakitan, kemudian namanya diganti menjadi Soekarno, yang konon terinspirasi dari sebuah tokoh dalam pewayangan. Beliau adalah putra dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah bertugas menjadi guru di Bali. Saat bertugas di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Earth Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europe's Leisure School atau ILS untuk memudahkannya diterima di Hogerberger School atau HBS. Pada 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ILS dan melanjutkan di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokroaminoto pada saat itu, seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Di bawah gemblengan Hos Cokroaminoto inilah, Soekarno kemudian mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo, yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Soekarno mulai aktif dalam dunia pergerakan. Lulus dari HBS tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS atau Teknis High School atau sekarang ITB di Bandung. Di sini, Sibung indekos di tempat pasangan Inggit Garnasih dan Haji Sanusi yang merupakan salah satu tokoh Sarekat Islam. Dan Ibu Inggit inilah yang kemudian hari menjadi istri dan menemani perjalanan Sibung di masa-masa perjuangan dan pengasingan. Lulus pada 25 Mei 1926, ia kemudian mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari. Selama di Bandung, Soekarno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Aktivitas politik Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta, dan esoknya ia dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung. Pada tahun 1930, ia dipindahkan ke Lapas Sukamiskin di Pengadilan Landrat Bandung. 18 Desember 1930, Soekarno membacakan pleidoinya yang fenomenal berjudul Indonesia Menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Di masa pengasingan inilah Soekarno lebih lekat lagi dengan rakyat dimanapun ia ditempatkan. Jauh dari dunia pergerakan, dimanfaatkannya untuk menyebarkan ilmu, gagasan dan wawasan tentang kemerdekaan dan kebangsaan dengan menjadi guru. Soekarno juga banyak merenungi agama, juga mendalami dan bermain-main dengan alam pikirannya sendiri. Diakuinya, Pancasila ia dapatkan sewaktu pembuangan di ND Flores. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Setelah hampir 10 tahun dipindah-pindah dari satu pengasingan ke pengasingan lainnya, pada masa kependudukan Jepang tahun 1942, Soekarno dibebaskan. Pemerintahan pendudukan Jepang memerhatikan dan memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi dan lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang
memanfaatkan para pemimpin bangsa untuk mempropagandakan program-program Jepang agar rakyat pribumi mau bergabung menjadi Romusha, juga menjadi tentara guna membantu kepentingan perang Jepang di kawasan Asia Timur Raya. Pada 1944, Soekarno pergi ke Banten sebagai seorang Romusha. Ia datang bersama Hatta dan anggota Jawa Hokokai lainnya. Romusha bernama Soekarno dengan nomor 970 itu di lengan dan topinya menjadi berita di berbagai surat kabar. Ia makan dan tidur bersama para Romusha lainnya. Peristiwa Romusha inilah yang kemudian hari menjadi alat bagi Belanda untuk menyerang Soekarno. Bagi Soekarno pun, hal ini menjadi hal yang disesalkannya, bagaimana dirinya melihat bangsanya menjadi pekerja paksa dan dirinya turut menjadi alat propaganda. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Mas Mansur dan lain-lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran atau Ratna Suci kepada ketiga tokoh tersebut. Penganugerahan ini membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut. Hal itu berarti bahwa ketiga tokoh tersebut telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang itu sendiri. Sebuah peristiwa penting di sidang pertama BPUPKI tentang Dasar Negara 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pertama kali yang menyebut tentang Pancasila. Inilah yang kemudian hari diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Soekarno pun ditunjuk sebagai Ketua Panitia 9 yang kemudian bertugas menyempurnakan susunan dasar negara. Pada bulan Agustus 1945, pemimpin bangsa diundang oleh Marsikal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara di Darat Vietnam, yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Sekembalinya dari Dalat, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Dwi Tunggal dibujuk para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air atau PETA di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda ini antara lain Soekarni, Wikana, Singgi, serta Khairul Saleh. Para pemuda menurut Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mumpung di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Namun, Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Senin 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945,
Pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tanggal 19 September 1945 tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrailleur untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat, tak mau pergi sebelum melihat dan mendengar amanat dari Presiden Republik Indonesia. Akhir September 1945, tentara Belanda memasuki Jakarta. Di sisi lain, masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik. Soekarno dan para pemimpin bangsa sebisa mungkin bertahan di ibu kota. Ketika situasi semakin tak kondusif, pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyarankan agar ibu kota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Seluruh biaya operasional pemerintahan dan para pejabat Republik selama berada di Jogja ditanggung oleh Keraton Jogja, dibantu oleh Kadipaten Pakualaman. Pusat pemerintahan untuk sementara dijalankan dari Gedung Agung Yogyakarta. Pada agresi militer Belanda II yang dilancarkan pada 19 sampai 20 Desember 1948, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Para pemimpin bangsa ditangkap lalu diterbangkan ke pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Namun, sebelum ditangkap oleh Belanda, pemerintah Indonesia sempat menunjuk Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera. Soekarno sekali lagi mesti mengalami pembuangan. Namun, agresi militer Belanda kedua ini menuai kritik dunia internasional yang memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. TNI di bawah Komando Jenderal Besar Sudirman terus melakukan perlawanan untuk membuktikan bahwa republik ini masih ada. Perjanjian Rumroyen menginstruksikan agar Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta dan diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Muhammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi KMB. Kesepakatan pun tercapai mengenai penyerahan kedaulatan dari negeri Belanda ke Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Persetujuan meja bundar yang ditandatangani di Den Haag mengakhiri konflik di antara Indonesia dan Belanda. Pemerintahan Indonesia yang saat itu dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS kemudian membentuk kabinet pertamanya dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Muhammad Hatta. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali dipulihkan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia.